sini? Iya Mas, aku di sini untuk kamu. Sekalian Bianca mau minta maaf sama lo, Dim. Minta maaf. Iya. Lo di sini kayak gini, lo udah mau mati. Itu gara-gara istri pertama lo. Bianca yang menjebak Aisyah. Sampai Aisyah terkurung di rumah jelek banget itu. Keterlaluan kamu, Bianca. Mas, aku ini kesini cuma mau jenguk kamu loh. Itu artinya aku masih peduli sama kamu. Tapi apa yang aku dapat? Kamu malah marah sama aku dan lebih percaya sama Setia. Sekarang kamu jawab jujur. Apa benar yang dikatakan Setia? Kayaknya percuma ya. Hal baik apapun yang aku lakuin buat kamu tuh gak ada artinya. Playing victim. Gimana kondisi lo? Cepat sembuh. Nanti kalau udah sembuh, jangan lupa maafin Aisyah. Kamu jangan ngajarin saya. Siapa yang ngajarin sih? Ya kalau lu nggak maafin, gue rebut Aisyah dari lu. Mas, aku seneng banget. Mas udah boleh pulang. Tante. Yuk. Aku bisa sendiri. Aku bantuin aja ya, Mas ya. Dimas, ampun, Dimas, Mama senang banget. Kamu udah kembali lagi ke rumah dan udah lebih sehat kan? Hah? Udah lebih sehat ya? Alhamdulillah, Ma. Mama udah dengar semuanya. Ini semua gara-gara si Bianca itu kan. Bener-bener ya itu perempuan ya. Bener-bener keterlaluan, jahat, keji. Istri macam apa sih itu dia? Kok bisa-bisanya dia kayak begitu? Ma, cukup, Ma. Mama gak usah ngejelek-jelekin Bianca lagi. Biar gimana pun juga, Bianca adalah ibu dari putri aku, Karissa. Ya tapi kan gak bisa didiemin. Aisyah? Ya udah kalau gitu kita makan dulu yuk. Mama udah siapin makanan buat kamu. Ma, aku mau istirahat dulu di kamar, nggak apa-apa ya? Oh, iya. Ya udah, aku temenin yuk, Mas. Nggak usah. Aisyah kamu kenapa?
ngerepotin dari kayak ini nih. Aisyah, kamu sakit? Enggak, Bu. Gak enak badan aja, Bu. Oh. Aduh, maaf nih, Mama nggak bisa bantuin ya. Soal kalau ada yang oe-oe kayak gitu, Mama jadi sensitif. Jadi mau oe juga deh. Mama tinggal ya. Iya, Bu. Bi, Iya, Pak Setia. Aisyah lagi muntah-muntah. Sana bantuin. Kamu pijitin atau bikinin minuman apa gitu. Iya, Pak Setia. Bentar saya tinggal dulu atuh, Pak. Aduh. Bu Aisyah, Iya, Bi. Ibu teh pengen dibuatin makanan apa atau minuman gitu, biar agak enakan badannya. Gak usah bititin. Oh, iya Bu. Halo guys, yang membedakan ketoprak ini dengan ketoprak yang lainnya adalah bumbu kacangnya yang kental, gurih, ada manisnya juga. Enak loh, tahunya pun dihidangkan dalam keadaan baru digoreng. Aduh, makan ketoprak kayaknya enak banget ya, Bi. Bu Aisyah, jangan-jangan ibu teh lagi ngidam. Bisa ditambah kecap kalau mau yang lebih manis, dan bisa ditambah cabai kalau Anda pengen mau yang lebih pedas. Apalagi ditambah telur, pasti mantap. Bu Aisyah mau saya beliin ketoprak. Bibi mau beliin? Iya Bu, saya beli sekarang ya. Soalnya di ujung gang sana teh ada ketoprak yang enak. Kalau udah agak siangan teh sudah habis. Saya jalan sekarang atuh Bu. Makasih, Bi Titin. Sama-sama Ibu. Titin! Bu Lydia panggil saya lagi. Iyanya. Sini! Bu Aisyah, punten saya teh mau ke Nyonya dulu ya. Gak apa-apa saya tinggal Bu. Gak apa-apa, Bi. Iya. Iyanya. Aduh, pengen banget lagi. Aku beli sendiri aja deh. Ya Allah. Aduh, istirahat di kamar aja kalau gitu. Dimas gimana sih? Istrinya ngidam, bukannya beliin malah nongkrong di kamar. Bener-bener deh Dimas nggak tahu diri. Ya udahlah, gue aja yang beliin. Lagian siapa tahu anak yang di perut Aisyah itu emang anak gue. Lain kali hati-hati. Makasih, Mas.
Kamu kenapa? Pak Dimas, tadi teh Bu Aisyah habis muntah-muntah Pak. Sepertinya teh Bu Aisyah sedang ngidam, pengen ketoprak. Bu Aisyah, urusan saya teh sama Nyonya Lydia sudah selesai. Ketopraknya saya beliin sekarang juga ya Bu. Punten Pak Dimas. Masih pikir Tunggu, Bi. Iya Pak. Jangan pergi. Maaf atuh Pak, Ibu Aisyah teh kepingin ketoprak. Saya bilang jangan, Bi. Udah sekarang Bibi ke dapur. Iya Pak, puntennya Bu Aisyah. Aku tahu warung ketoprak yang enak di dekat sini. Kita makan di sana. Mas Dimas ngajakin aku makan ketoprak. Kamu gak mau? Mau Mas. Kamu kenapa sih? Hari ini tuh Mas Dimas pulang dari rumah sakit. Tapi aku nggak bisa nemenin dia. Kenapa? Kok kamu pakai nanya kenapa sih? Iya jelas lah dia nggak akan mau terima keberadaan aku. Dia pasti marah. Habis itu dia usir aku. Kan dia tahu kalau aku yang bikin dia kayak gitu. Bi, udah deh, gak usah dipikirin. Nanti stres loh. Udah stres. Gini aja. Gimana kalau kita sekarang pergi jalan-jalan, kita kulineran, kita cari makanan yang enak. Oke? Biar kamu gak stres. Untung loh, aku tuh tipe cowok yang gak cemburuan sama sekali. Maksud kamu? Ya iyalah. Sekarang kan posisi aku kayak gini kan jadi orang kedua kamu. Aku masih mau dengerin kamu curhat, kamu cerita tentang suami kamu. Aku selalu ada buat kamu. Ya sama aku sih having fun aja. Aku ada di sini tuh. Aku mau buat kamu bahagia. Gimana ya Bi ngomongnya? Cuman kalau menurut aku suami kamu tuh udah gak bisa diharapin lagi, tau gak? Lebih baik sih aku saranin kamu untuk pikirin masa depan kamu sama Karissa. Jadi kamu serius nih? Pengen aku bercerai sama Mas Dimas? Ya aku nggak bermaksud buat ngomong gitu sih, cuman ya adalah sedikit rasa soal itu. Dan aku juga bukannya mau push kamu untuk investasi dan masukin Karissa ke asuransi. Aku cuma berpikir itu hal yang patut kamu lakukan dan itu bisa membuat hidup kamu jauh lebih tenang ke depannya. Ya nggak sih? Jadi kamu nggak harus bergantung sama siapapun. Tapi kan Mas Dimas sudah masukin Karissa asuransi di bank. Bi, kamu tahu sendirilah kalau di bank kamu naruh asuransi kan bunganya kecil. Sedangkan kalau kamu naruh di asuransi aku tawarin sama kamu, itu udah pasti terjamin. Dan yang pasti bunga juga lebih besar, lebih bagus kan? Serius? Emang selama kita kenal,
aku pernah bohong sama kamu sedikit pun? Tapi kayaknya Mas nggak akan ngizinin deh. Saran aku sih lebih baik kamu tutup aja polisnya. Terus kamu kan bisa palsuin tanda tangan dia kan? Ya mas, Toprak satu ya? beres nggak? Terus deh. Cabenya berapa? 3 deh. Dua aja. Satu aja bang, cabenya. Hah? Satu aja. Nggak usah deh, nggak usah pakai cabai, nggak usah pedes. Jadinya gimana nih mas? Iya, nggak usah pakai cabai. Nggak pedas? Iya. Buat ibu hamil. Ya biasanya orang hamil suka yang pedas-pedas. Masih sih? Kalau nggak pedes nggak enak dong. Ya terserah. Jangan terserah gitu. Enaknya gimana? Anak pertama ya mas? Panik amat. Ya udah kasih 2 aja deh, bang. Mas Dimas, makasih ya. Udah mau ajakin aku makan ketoprak buat menuhin ngidam aku. Bang, udah bang. Buru. Nih, ambil kembaliannya. Makasih. Mas, Ya mas? saya pesen 1 ketoprak, tapi jangan pedes ya, karena istri saya lagi hamil. Siap. Cepet ya, Mas. Niat banget gue beli ketoprak sampai gini kayak gini. Pak, ini buat bapak nih. Alhamdulillah, makasih. Bapak. Silakan. Aduh, panas kayak gini. Makan di mana sih? Tuh makan situ. Itu tuh ketoprak paling enak. Aku jamin abis makan pasti kamu langsung happy. Kamu nggak salah nih ngajak aku makan di pinggir jalan kayak gini. Memang kenapa kalau pinggir jalan? Kamu harus cobain dulu, Bi. Walaupun dia jualan di gerobak, tapi rasanya tuh bintang 5. Percaya deh sama aku. Mana ada ketoprak rasa bintang 5, yang ada juga rasanya kaki 5. Nggak percaya? Ya udah, yuk kita cobain. Yuk. Oh, panas. Pesen 2 ya, kayak biasa. Siap. Oke. Mau kambilin kerupuk? Kenapa? Kamu harus tahu makanan sini tuh enak banget, tau gak sih? Aku yakin kamu pasti ketagihan, pasti. Mana ada ketoprak rasa bintang 5. Udah, nah, udah jadi kan? Kamu cobain dulu. Silakan. Iya, kasih Pak.
Bi, lihat belakang. Kenapa sih? Udah lihat belakang, cepetan sekarang. Aisyah sama Mas Dimas. Mati aku. Makanya, Gimana dong? kita cabut sekarang. Sekarang. Cabut. Mas, bayar dulu dong. Kurang ajar, kabur lagi. Bang. Tolongin bang. Makan nggak bayar bang. Kabur bang. Woi, jangan kabur lo. Ayo, kita kejar.